di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hati yang baik, yang jatuh di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 8 ayat 15. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kata hati mewakili pusat emosi, pikiran, dan nalar kita. Hati adalah pusat komando dari hidup kita. Pada umumnya orang membedakan hati ke dalam dua kategori, yaitu hati yang baik dan hati yang jahat. Hati yang baik sering diartikan sebagai perbuatan yang rela untuk berbagi sesuatu kepada orang lain. Sedangkan hati yang jahat bukan hanya tidak rela berbagi, melainkan hati yang tega mengambil milik orang lain. Mari kita melihat apa kata Alkitab tentang jenis hati manusia. Perumpamaan tentang penabur yang tercatat dalam 3 kitab Injil ini berbicara tentang rahasia kerajaan Allah, yaitu firman Tuhan. Dan setiap manusia diharapkan memberikan respon terhadap firman Tuhan yang ditaburkan. Tempat benih firman Tuhan yang ditaburkan adalah hati. Adapun jenis hati manusia berbeda-beda, bergantung dari responnya terhadap firman Tuhan. Tuhan Yesus menjelaskan tentang 4 jenis hati manusia dalam perumpamaan ini kepada orang banyak yang mengikutinya. 1. Hati yang keras. Ayat 5, 11, dan 12. Sebagian benih ditaburkan oleh penabur jatuh di pinggir jalan, sehingga benih itu tidak tumbuh juga tidak menghasilkan buah, tetapi diinjak orang dan dimakan burung. Hati yang keras dimiliki oleh mereka yang mengeraskan hatinya ketika mendengar firman Tuhan. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dalam Matius 13 ayat 19 dijelaskan penyebab firman Allah yang telah didengar diambil iblis adalah karena orang ini tidak mengerti. Hatinya telah menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Bandingkan Matius 13 ayat 14. 2. Hati yang dangkal. Ayat 6, ayat 13. Palestina adalah daerah yang sangat berbatu-batu. Benih itu tidak jatuh di atas batu, tetapi di atas lapisan tanah tipis yang menutupi batu-batu. Benih itu akan cepat tumbuh, tetapi karena kekurangan akar, maka tanaman itu menjadi layu dan kering. Matius 13 ayat 20 menguraikan keadaan hati yang dangkal dimiliki oleh pendengar yang berpikiran dangkal dan emosional, segera menerima dengan gembira. Firman Tuhan yang mereka dengar tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Akibatnya, ketika penindasan atau penganiayaan karena firman itu datang, mereka mudah menyerah dan segera murtad atau meninggalkan imannya. 3. Hati yang terhimpit. Ayat 7 dan ayat 14. Benih yang jatuh di tanah ini terhimpit oleh semak duri sehingga tidak berbuah. Markus 4 ayat 18 dan 19 menjelaskan tentang mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Mereka menyimpan firman Tuhan di dalam hati bersama dengan hal-hal lain sehingga menjadi duri bagi pertumbuhan firman. Dalam Matius 6 ayat 25-34, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang yang selalu khawatir tentang kebutuhan hidup adalah orang yang tidak mengenal Allah. 4. Hati yang baik. Ayat 8 dan ayat 15. Setelah mempelajari 3 jenis tanah yang membuat benih itu tidak berbuah, maka jenis tanah yang berikut ini adalah tanah yang baik, sebagai gambaran hati yang baik. Matius 13 ayat 8 mengatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan Yesus memberikan penjelasan bahwa orang dalam kategori ini adalah mereka yang setelah mendengar firman itu, ia menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah yang dimaksud adalah buah kepribadian, yaitu memiliki karakter yang memuliakan Tuhan, dan buah pelayanan,
yaitu jiwa-jiwa yang dituntun untuk mengenal Tuhan. Sahabat Iktus, yang mana jenis hati kita? Jika hati kita keras, maka iblis dapat membuat kita tidak mempercayainya atau membuat kita melupakannya. Ia juga dapat memberi prasangka buruk dalam pikiran kita terhadap firman. Jika hati kita dangkal, maka kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan acuh tak acuh, tidak menghormati firman, bahkan dengan sengaja menghina firman. Inilah gambaran orang yang munafik, yang nampaknya berpegang pada firman, namun pada saat pencobaan datang, sangat mudah meninggalkan firman. Bukan hati yang terhimpit yang saya miliki. Kenikmatan hidup adalah duri-duri berbahaya dan jahat. Karena itu saya tidak mau terperosok dalam kemalasan dan terbuai pada kata-kata firman hanya untuk menyenangkan telinga saya. Saya tidak ingin kekhawatiran menghimpit firman yang telah saya dengar atau baca. Hati saya terbebas dari kecemaran dosa. Saya akan mendengar firman Tuhan dengan tulus, menyambutnya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya karena memiliki hati yang baik. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, yang mana jenis hati saya? Hati keras, hati dangkal, hati terhimpit, ataukah hati yang baik? Sebagai pemilik hati yang baik, bagaimana respon saya terhadap firman Tuhan? Buah apa yang dapat saya hasilkan jika saya memiliki hati yang baik? Ya Tuhan Yesus, ajarilah saya untuk memperhatikan cara saya mendengar firman Tuhan. Mengeraskan hati terhadap firman-Mu adalah kerugian bagi saya. Bersikap munafik berarti menutup pintu berkat bagi saya. Bahkan ketika pikiran saya lebih banyak dikuasai kekhawatiran dibandingkan dengan merenungkan firman-Mu. Hal ini hanya akan merebut sukacita yang telah Engkau siapkan bagi saya. Ya Tuhan Yesus, jadikan saya pelaku firman-Mu. Kiranya ada buah yang bernilai kekal dapat kupersembahkan kepadamu. Amin. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datang